Kalian pikir Liverpool akan menang mudah pada tanggal 12 April nanti? Banyak pihak yang beranggapan bahwa laga ini hanyalah sebuah formalitas belaka menuju tangga juara. Namun, tunggu dulu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Fulham datang bukan sekadar sebagai pelengkap penderita. Mereka membawa sebuah senjata rahasia, sebuah sistem permainan yang telah disiapkan secara khusus untuk membungkam gemuruh puluhan ribu pendukung setia tuan rumah di Anfield. Ini bukan sekadar pertandingan untuk meraih 3 poin biasa. Ini adalah ujian terbesar bagi mentalitas juara Liverpool di musim yang sangat krusial ini. Memasuki fase akhir perburuan gelar juara musim 2026, tekanan di pundak skuad The Reds sungguh tak tertahankan. Setiap poin terasa layaknya bongkahan emas, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal yang berpotensi mengubur mimpi panjang mereka. Disinilah letak kerentanannya. Ketika ekspektasi publik begitu membumbung tinggi, sebuah tim bisa dengan mudah kehilangan ritme alami mereka. Fulham sangat menyadari situasi psikologis ini. Mereka tahu bahwa jika mereka mampu menahan imbang di paruh pertama, beban mental itu akan berbalik menghancurkan fokus barisan pertahanan tuan rumah yang sudah terlampau tegang. Mari kita bedah lebih dalam apa sebenarnya senjata rahasia yang dibawa oleh tim tamu ini ke markas lawan. Fulham musim ini bukanlah tim yang sekadar memarkir bus di depan gawang demi mencari hasil aman. Mereka telah berevolusi secara taktis menjadi sebuah mesin transisi yang sangat mematikan. Taktik counter pressing transisi cepat yang mereka terapkan dirancang khusus untuk mengeksploitasi celah sepersekian detik ketika lawan kehilangan penguasaan bola. Taktik ini bagaikan bisa ular yang siap disuntikan tepat ketika Liverpool sedang asyik mendominasi penguasaan bola dan perlahan menaikkan garis pertahanan mereka hingga melampaui batas aman. Garis pertahanan tinggi atau high defensive line selalu menjadi ciri khas permainan agresif The Reds di bawah komando pelatih mereka. Tentu saja, ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, taktik ini berhasil mengurung lawan di area pertahanan mereka sendiri tanpa celah bernapas. Namun di sisi lain, hamparan ruang kosong yang membentang luas dari garis tengah hingga ke molot gawang adalah undangan terbuka bagi para penyerang sayap Fulham yang memiliki kecepatan lari di atas rata-rata. Melelah tim di non-transisi si cepat kilat, meninggalkan ruang seluas itu sama saja dengan bermain api di atas ladang kering yang siap terbakar habis kapan saja. Skema permainannya di lapangan berjalan kurang lebih seperti ini. Fulham akan dengan sengaja membiarkan bek tengah tuan rumah memegang bola, memancing mereka untuk berani masuk lebih dalam ke area tengah lapangan. Namun, saat bola diumpan secara vertikal ke area gelandang sentral, jebakan maut itu langsung tertutup rapat. 3 hingga 4 pemain Fulham akan seketika melakukan pressing kolektif dengan intensitas luar biasa tinggi, berusaha merebut bola secara paksa dan agresif. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, bola tersebut sudah harus dilepaskan ke ruang kosong di belakang garis pertahanan lawan yang belum sempat turun kembali ke posisinya. Kekacauan struktural inilah yang selalu dihindari oleh tim manapun yang bermain dominan dan agresif. Ketika bola berhasil direbut oleh para pemain Fulham di zona tengah, para gelandang mereka telah diinstruksikan untuk tidak membuang waktu dengan umpan-umpan pendek ke samping. Visi mereka akan langsung tertuju pada pelari-pelari cepat yang menyisir di kedua sisi sayap. Sebuah umpan terobosan tajam akan langsung membelah pertahanan yang belum terorganisir dengan baik. Bek tuan rumah yang terbiasa menyerang akan dipaksa untuk berlari mundur dalam situasi sprint penuh. Sebuah skenario mengerikan yang sangat menguras stamina dan rentan memicu terjadinya pelanggaran fatal di area kotak penalti. Mari kita fokuskan pandangan pada pertarungan krusial yang akan terjadi di sisi pinggir lapangan. Bek sayap tuan rumah sangat dikenal di seluruh Eropa karena daya jelajah mereka yang luar biasa saat menyerang, seringkali bertindak ibarat playmaker ekstra dari pinggir lapangan. Fulham melihat fenomena ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah celah kelemahan yang sangat besar. Dengan menempatkan penyerang sayap yang tangguh secara taktis dan memiliki daya tahan fisik yang kuat, mereka akan memaksa bek sayap tuan rumah untuk berpikir 2 kali sebelum memutuskan ikut menyerang. Jika mereka tetap memaksakan diri, maka ruang kosong yang ditinggalkan akan langsung dieksploitasi tanpa ampun. Secara teknis, taktik di atas kertas, sang penantang memang memiliki cetak biru yang mematikan untuk menyakiti tuan rumah. Namun, ada sebuah faktor lain yang skalanya sama pentingnya, yaitu psikologi massa di stadion raksasa ini. Anfield adalah sebuah stadion yang terasa hidup, yang bisa memberikan energi magis kepada para pemainnya, tetapi di saat yang bersamaan juga bisa menelan mereka sendiri dalam pusaran-pusaran kecemasan massal. Jika Fulham terbukti mampu mencetak gol lebih dulu melalui skema serangan balik kilat mematikan mereka, gemuruh riuh dukungan itu bisa seketika berubah menjadi keheningan yang mencekam.
Tuntutan publik untuk segera menyamakan kedudukan justru seringkali merusak konsentrasi pemain. Sejarah panjang sepak bola Inggris telah mencatat berkali-kali bagaimana tim berstatus kuda hitam datang berkunjung ke stadion-stadion angker dan dengan dingin menghancurkan pesta tuan rumah. Permainan ini pada hakikatnya bukan sekedar tentang siapa yang memiliki skuad dengan nilai pasar paling mahal, melainkan siapa yang mampu bermain dengan taktik yang paling disiplin, serta memiliki nyali besar untuk mengeksekusi rencana permainan tanpa setitik pun rasa takut. Para pemain Fulham akan melangkah masuk ke lapangan hijau ini tanpa membawa beban ekspektasi. Tekanan untuk wajib meraih kemenangan mutlak tidak ada di pundak mereka. Dan kebebasan mental yang absolut inilah yang membuat otot-otot mereka bisa berlari lebih cepat dan tangkas. Menjalankan sebuah sistem counter-pressing secara konsisten selama 90 menit penuh di markas lawan bukanlah sebuah tugas yang bisa dilakukan oleh sembarang kesebelasan. Taktik semacam ini mutlak membutuhkan kapasitas paru-paru baja dan semangat Spartan yang menolak untuk menyerah. Sepanjang berjalannya musim kompetisi 2026 ini, Fulham telah membuktikan secara nyata bahwa tingkat kebugaran fisik armada mereka berada di level elit jajaran atas liga. Mereka tidak akan sedikit pun menurunkan intensitas tekanan keras mereka, meskipun pertandingan telah memasuki menit-menit akhir yang menguras nafas. Justru di 10 menit krusial terakhir itulah, sengatan mematikan mereka akan menemukan momentum puncaknya. Selain mengandalkan kecepatan mengerikan dalam transisi permainan terbuka, ada satu lagi senjata tradisional mematikan yang disembunyikan secara rapi dalam gudang taktik sang tamu. Eksekusi bola mati. Saat sebuah tim dipaksa bermain bertahan sangat dalam oleh dominasi mutlak tuan rumah, maka tendangan sudut dan tendangan bebas menjadi peluang emas tunggal yang tak ternilai harganya. Dengan deretan postur tubuh pemain belakang yang menjulang tinggi layaknya menara, serta keberadaan sang eksekutor bola mati yang memiliki akurasi umpan presisi, setiap momen sepak pojok adalah murni sebuah teror psikologis bagi seisi kotak penalti lawan. Mengantisipasi duel fisik di udara di tengah kelelahan fisik adalah ujian terberat. Sementara pertarungan fisik tersaji di atas rumput hijau, di area teknis pinggir lapangan, adu kecerdasan catur antar dua pelatih brilian menjadi tontonan spektakuler yang tak kalah menebarkannya. Manajer tim tamu dipastikan telah menyusun sebuah skenario pergantian pemain yang sangat spesifik dan penuh perhitungan matematika taktik. Dia akan secara sengaja menyimpan pemain sayap dengan rekor kecepatan lari tercepat di bangku cadangannya, menahannya ibarat sebutir peluru tajam segar yang baru akan diledakkan ke jantung lawan tepat di pertengahan babak kedua. Ketika formasi bertahan tuan rumah mulai merenggang perlahan karena obsesi membabi buta mengejar gol kemenangan, masuknya sang pelari kilat ini akan menjadi sang algojo. Cobalah kalian bayangkan skenario mengerikan ini benar-benar terjadi di atas lapangan saat jarum jam menyentuh menit ke-85. Papan skor elektronik di sudut stadion masih menunjukkan angka imbang, atau yang lebih buruk lagi, tim tamu justru sedang memimpin. Keputuspaksaan yang pekat akan merayap masuk ke dalam benak serta pembuluh darah setiap pemain yang mengenakan seragam merah kebanggaan. Mereka secara insting akan mendorong hampir semua pemain naik di depan kotak penalti lawan, bahkan termasuk bek tengah terkuat yang maju membantu serangan sporadis, secara sengaja meninggalkan sebuah celah raksasa tanpa pengawalan di area pertahanan sendiri. Di momen kepanikan total inilah, taktik brilian sang tamu akan memberikan pukulan penyelesaian. Pada kesimpulan akhirnya, pertandingan epik ini akan bermuara murni pada sebuah benturan keras dari dua mentalitas psikologis yang saling bertolak belakang. Di satu sudut, berdirilah sebuah tim raksasa yang pundaknya dibebani oleh beratnya sejarah masa lalu, ekspektasi dari puluhan juta penggemar fanatik di seluruh dunia, dan sebuah keharusan absolut tanpa kompromi untuk wajib meraih trofi kejuaraan. Di sudut yang lain, berdirilah sekelompok petarung berani mati yang sama sekali tidak memiliki hal berharga apapun untuk dipertaruhkan malam ini. Mereka akan turun ke lapangan dan bermain dengan sebuah rasa kegembiraan yang berbahaya, serta rencana taktis yang akan dieksekusi dengan presisi tingkat mesin industri. Jadi, sebelum kalian terburu-buru mengambil pena dan mencatat 3 poin di laga ini sebagai sebuah jaminan mutlak bagi jalan mulus The Reds menuju tangga juara liga, perhatikanlah baik-baik setiap pergerakan yang akan dibawa oleh tim tamu ke tanah suci ini. Fulham secara nyata memiliki semua instrumen taktik yang dibutuhkan, tingkat ketahanan fisik yang absolut, serta kebebasan mental yang tak terbelenggu untuk menciptakan sebuah gempa bumi berskala besar di Anfield pada pertengahan bulan April nanti. Dunia sepak bola akan selalu menyisakan ruang yang cukup bagi terjadinya sebuah keajaiban yang menentang nalar, dan laga ini berpotensi menjadi salah satu catatan sejarah kelam tuan rumah musim ini.